Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adang Suryadi. Saya adalah mahasiswa Prodi BKI di Fakultas Dakwah INU Ciamis. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kontribusi peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dalam pembentukan masyarakat politik Muslim. Ini disampaikan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat kepada siapapun, para sahabatnya, untuk meneruskan kepemimpinannya atau kehalifahan. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau meninggal, belum juga jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansar berkumpul di balai kota untuk musyawarahkan siapa yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin. Terjadi beberapa kelompok yang memperdebatkan tentang siapa yang lebih berhak untuk melanjutkan dakwah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, atau sebagai Amirul Mukminin atau sebagai Khalifah, sebagai pengganti Rasulullah. Meskipun status kenabian tidak akan dapat digantikan, yang dimaksud pengganti Rasulullah adalah dalam meneruskan perjuangan dakwah Islam. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Ini didasarkan pada ketaatan beliau dan juga merupakan sahabat yang termasuk sahabat yang awal memeluk Islam dalam proses penyebaran agama Islam oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Khulafaur Rasyidin bermakna yang mendapatkan bimbingan di jalan yang lurus yang diberikan kepada mereka. Pada kesempatan ini akan dibahas secara singkat tentang kemajuan Islam yang dicapai pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya dalam pembentukan masyarakat politik Muslim. Semenjak dibaiatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti penerus dakwah Kangjeng Rasulullah SAW sebagai khalifah pertama, beliau dihadapkan pada permasalahan yaitu banyaknya kaum muslimin yang murtad, banyak juga yang tidak mau membayar zakat, dan ada pula yang mengaku nabi, sehingga semua menjadi tugas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengembalikan ke jalan yang benar. Ketegasan beliau disambut oleh hampir seluruh kaum muslimin untuk memerangi kemurtadan tersebut. Maka dalam rangka menyatakan sikapnya, Abu Bakar As-Siddiq membentuk pasukan dalam rangka memerangi para pembangkang dan para murtadin pada saat itu. Dalam perjalanannya memerangi kaum murtad, dari kalangan muslimin banyak hafiz yang meninggal di medan perang. Mereka yang mati syahid. Karenanya Umar bin Khattab merasa resah dan mengajukan usul kepada Khalifah Abu Bakar agar mengumpulkan para hafiz Al-Quran yang tersisa untuk menulis kepada sebuah mushaf. Maka catatan ini adalah merupakan bagian karya terbesar pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, bahwa pengumpulan Al-Quran ini termasuk jasa besar Khalifah Abu Bakar. Nampaknya kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada Rasulullah, yaitu bersifat sentralistik. Dari mulai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat pada pemimpinan tertinggi. Selain menjalankan pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti Kangjeng Nabi Muhammad SAW selalu mengajak para sahabat yang lain untuk bermusyawarah ketika menghadapi satu permasalahan. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan ke luar Arabia dalam rangka ekspansi penyebaran agama Islam ke beberapa negara. Ekspedisi ke beberapa negara tersebut terlihat menggambarkan akan kemenangan yang baik. Namun
Abu Bakar As-Siddiq tidak lama menjabat khalifahnya karena beliau di usia 2 tahun kepemerintahannya mengalami sakit-sakitan yang berujung pada kematian. Namun pada saat sakitnya, beliau bermusyawarah atau memberikan arahan kepada sahabat agar kekhalifahannya diteruskan oleh Umar bin Khattab. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dalam rangka menjaga agar tidak terjadi perdebatan dan persaingan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pengganti beliau dirumuskan semenjak beliau merasa bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Maka khalifah berikutnya, Umar bin Khattab, telah ditentukan semenjak beliau hidup meskipun dalam kondisi sakit-sakitan. Dan pada akhirnya pada hampir genap usia 2 tahun kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau meninggal dunia. Dengan demikian, atas inisiatif beliau semenjak hidup, maka tanpa melakukan pemilihan ulang, tanpa melakukan musyawarah, umat muslimin bersepakat dan setuju atas gagasan Abu Bakar As-Siddiq bahwa Umar bin Khattab adalah penerus perjuangan dakwah Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka mengembangkan dan menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Dengan memilih dan membuat dan membaiat Abu Bakar, prestasi Umar bin Khattab sudah sangat diunggulkan oleh umat muslim pada saat itu. Maka Umar bin Khattab melanjutkan kepemimpinan kekhalifahan, melanjutkan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu melakukan ekspansi penyebaran dakwah ke berbagai negara. Maka penyebaran itu yang telah dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq tidak membutuhkan waktu yang lama, maka beberapa negara dapat ditaklukkan pada pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika para pembangkang di dalam negeri telah selesai oleh Abu Bakar, maka Umar bin Khattab menganggap bahwa tugasnya yang pertama adalah mensukseskan ekspedisi yang telah dirintis oleh pendahulunya, yaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Gelombang ekspansi perluasan Islam diteruskan oleh Umar bin Khattab sampai ke beberapa negara Islam. Salah satunya Syria menjadi basis ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Dengan demikian, pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Perebutan kekuasaan yang strategis tersebut atas satu wilayah dengan cepat dan memberi prestis di mata dunia bahwa kepemimpinan beliau diakui oleh beberapa negara merupakan kepemimpinan yang sangat gemilang dalam perkembangan Islam. Pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan yang pesat. Umar telah berhasil membuat dasar-dasar suatu pemerintahan yang handal untuk melayani masyarakat baru yang terus berkembang. Tindakan yang dilakukan Umar adalah dengan menetap pemerintahan dengan membentuk departemen-departemen atau diwan. Pola ini mengadopsi dari model pemerintahan di Persia. Tugas Diwan adalah menyampaikan perintah dari pemerintahan pusat kepada daerah dan menyampaikan laporan bottom up dari bawah tentang siapa yang melakukan penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Untuk memperlancar hubungan antar daerah wilayah, negara dibagi menjadi 8 provinsi pada saat itu meliputi Makkah, Madinah, Syria, Basrah, Hufah, Palestina, dan Mesir. Masa inilah mulai diatur pembayaran gaji, pajak tanah. Pada masa Umar, lembaga yudikatif dipisahkan dengan didirikannya lembaga pengadilan, bahkan hingga daerah-daerah. Hal ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dibentuk jabatan kepolisian dan juga jabatan pekerja umum. Luar biasa pada pemerintahan Umar bin Khattab ini.
Khalifah Umar bin Khattab meletakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna dengan menjamin kesamaan hak. Selain mahir dalam menciptakan pemerintahan baru, ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakan yang lalu untuk kemaslahan umat. Misalnya mengenai tanah yang diperoleh dari hasil peperangan. Umar membiarkan tanah digarap oleh pemiliknya sendiri. Sebagai gantinya terhadap tanah itu dikenakan pajak. Umar memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu. Saat terluka parah di pembaringannya, ia mengangkat Dewan Suro. Beda dengan khalifah sebelumnya, dia tidak menunjuk namun membentuk KPU, Komisi Pemilihan Umum, untuk merumuskan tentang siapa pengganti beliau ketika beliau meninggal dunia. Umar bin Khattab menunjuk 6 Dewan Suro untuk memilih siapa penerus perjuangan Islam seterusnya. Keenam orang tersebut adalah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Talha, Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta Abdurrahman bin Auf. Setelah beliau wafat dari korban pembunuhan, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan dikenal oleh umat muslim bahwa beliau adalah pemimpin yang kaya raya, namun kekayaannya itu didermakan untuk penyebaran agama Islam. Beliau memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan ia pun menjadi salah seorang sahabat terdekat Nabi. Ia sangat kaya. Ia menjadi khalifah setelah melalui proses pemilihan Badan Syuro yang dibentuk oleh Sayyidina Umar menjelang wafatnya, dan beliau menjabat paling lama, yaitu 12 tahun. Beliaulah yang menjabat sebagai khalifah paling lama, yaitu 12 tahun. 12 tahun kepemimpinan beliau itu para sejarawan mencatat dibagi menjadi 2 fase, yaitu 6 tahun pertama adalah awal pemerintahan yang sangat gemilang, dan 6 tahun berikutnya adalah merupakan kepemimpinan yang semakin memburuk. Awal pemerintahan Utsman diwarnai dengan suasana yang kurang kondusif. Masyarakat terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pendukung Ali yang kurang mendukung pemerintahan Utsman dan pendukung Utsman yang mendukung kepemimpinannya. Mereka mendukung bukan karena memberi penghargaan kepadanya, tetapi karena ingin menyatukan keinginan masing-masing. Beberapa tahun pertama pemerintahannya, Utsman melanjutkan kebijakan-kebijakan Sayyidina Umar, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah strategis telah dikuasai seperti Mesir dan Irak, dan seterusnya. Ekspansi Islam pertama berhenti sampai di daerah Persia, Transoksania, serta Tabaristan, merupakan akhir dari ekspansi pada Sayyidina Utsman. Pada kesempatan kepemimpinan di awal kepemimpinannya, beliau melanjutkan perjuangan Sayyidina Umar dalam menyusun Al-Quran yang sehingga dapat kita baca dan dapat kita nikmati sampai saat ini. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun dan dibagi menjadi 2 fase tersebut. Utsman di periode 6 tahun kedua dianggap banyak melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu yang tercatat diantaranya memberikan jabatan-jabatan penting kepada keluarganya, serta memberikan aset-aset
pengelolaan kepada para pejabat tinggi. Hal inilah yang kemudian memicu reaksi dari kelompok-kelompok yang tidak suka atau yang tidak sepakat atas kepemimpinannya. Salah satunya adalah kelompok Sayyidina Ali. Maka kemudian beliau wafat sama seperti khalifah sebelumnya, secara tragis, yaitu dibunuh karena oleh kelompok yang tidak sepakat atas kepemimpinannya. Maka kemudian para sahabat memutus setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, pemerintahan atau khalifah dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah putra Abu Muthalib, ia sepupu dan juga menantu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Meskipun khalifah sebelumnya